Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ronaldo dari kelas manajemen A akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen lintas budaya, berbeda bahasa dan berbeda dunia, culture shock, budaya organisasi, dan juga negosiasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis internasional. Yang pertama mungkin manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Yang kedua, berbeda bahasa, berbeda dunia. Para ahli antropologi, sosiologi, dan budaya serta antralinguistik pada awalnya manusia hidup berkelompok pada suatu daerah tertentu yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kondisi geografis menjadikan mereka hidup terisolasi antara yang satu dengan yang lain. Di samping kondisi geografis, faktor genetik dan biologis juga berperan penting dalam konteks berbeda bahasa, berbeda dunia. Perbedaan budaya tersebut dalam realitas sosial dan dilihat secara nyata, misalnya dalam sistem religi, seni, mata pencaharian, perilaku, tradisi, bahasa, dan lain sebagainya. 3. Geger culture shock atau geger budaya. Keterlanjutan budaya merupakan istilah yang digunakan bagi menggambarkan kegelisahan dan perasaan terkejut, kekeliruan, dan lain-lain yang dirasakan apabila seorang tinggal dalam budaya yang berlainan sama sekali, seperti ketika berada di negara asing. Perasaan ini timbul akibat kesukaran dalam asimilasi kebudayaan baru, menyebabkan seorang sulit mengenali apa yang wajar dan tidak wajar. Seringkali perasaan ini digabung dengan kebencian moral atau estetik yang kuat mengenai beberapa aspek dari budaya yang berlainan atau budaya baru positif. Dampak positif culture shock, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagi bagian manapun melalui internet. 2. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang kedua, dampak negatif culture shock. Culture shock dapat mengakibatkan muncul perasaan seperti terasing atau kesepian, merasa berbeda dengan orang lain, dan tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya, sehingga cenderung melakukan kesalahan serius dan berulang. 4. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi. 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. 2. Perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi analisis dan perhatian pada hal-hal detail. 3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 4. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim.
Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam, keagresifan, sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. 7. Stabilitas, sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan organisasi. 5. Negosiasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis internasional. Budaya memang peran penting dalam suatu organisasi, apalagi negosiasi yang terjadi lintas budaya dan lintas negara. Philip mencatat bahwa negosiasi yang mempertemukan dua kepentingan yang berbeda ini bisa jadi menemukan titik temu yang win-win solution integratif, win-loss solution distributif, atau sama sekali tidak menemukan kesepakatan. Berhasil atau tidak proses negosiasi ini ditentukan oleh perbedaan budaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Sebagaimana disebut oleh Hofstede, power distance mutually family akan menjadi penentu keberhasilan dalam proses negosiasi budaya. Dari sinilah Lex dan Sibelius menawarkan solusi bahwa dalam negosiasi yang terjadi dengan dua budaya dan dua kepentingan yang berbeda dapat dijembatani dengan melihat latar belakang dan perbedaan dimensi budaya antara kedua pihak tersebut, sehingga negosiasi bisa disiasati dan menghasilkan titik temu yang proporsional. Ya, terima kasih, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.